Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi Maulana Ihsan. Dengan NIM 33, saya berasal dari kelas MBSA. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linier berganda lengkap dengan uji asumsi klasik. Baiklah, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita akan membuat nama variabel x1, x2, x3, x4, dan y. Kemudian variabel ini akan kita isi dengan data ini. Copy dan paste di sini. Oke. Oh ya, misalnya jangan lupa diubah ke scale. Kemudian analyze regression linear. Untuk variabel y kita masukkan ke kolom dependent, dan x1, x2, x3, dan x4 kita masukkan ke kolom independent. Pilih statistik, kita centang di bagian collinearity diagnostic. Continue. Di bagian plot, spread ini kita masukkan ke bagian x, dan srecit kita masukkan ke bagian y, dan jangan lupa centang histogram. Continue. Kemudian option, pastikan use probability of f, probabilitas f nya di 0,05. Continue. Save. Di bagian residual jangan lupa centang unstandarized. Continue dan OK. Dan inilah outputnya. Kemudian ada satu lagi, analyze dan parametric test, legacy dialog, sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita akan mencari ini. Kemudian understandardized masukkan ke kolom test variable list, test distribution centang normal, kemudian OK. Dan inilah hasil output. Kemudian kita akan melakukan pembahasannya. Yang pertama itu uji klasik, uji normalitas data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residu memiliki distribusi yang normal. Berdasarkan uji coba normalitas Kolmogorov-Smirnov didapat nilai signifikan sebesar 0,20 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal, di mana dapatnya 0,20 berasalnya dari sig ini 0,20. Yang kedua yaitu uji multicollinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas untuk mendeteksi ada atau tidaknya multicollinearitas dalam model regresi. Jika toleransi di bawah 0,10 atau VIF di atas 10, maka akan terjadi multicollinearitas. Kita lihat toleransi 0,026, 0,04, 0,021, 0,04. Seperti di kolom ini. Berdasarkan kolom ini, toleransi ini kecil dari 0,10, X1, X2, X3, dan X4 nya. Dari VIF juga begitu,
VIF-nya besar dari 10, 38, 254, 46, 282. Maka dapat dipastikan di sini terjadi multikolinearitas dari keempat variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian lanjut ke uji heteroskedastisitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa mode pengujian yang bisa digunakan, diantaranya yaitu dengan melihat scatter plots. Scatter plots ini kita dapat dari sini. Jika dot menebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dot yang dimaksud adalah titik-titik putih ini. Dapat dilihat, titik-titik ini menebar tidak beraturan. Maka bisa dipastikan di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian lanjut B, analisis data. Pertama kita akan menguji F. Jika F hitung besar daripada F tabel, maka ada pengaruh. Dan F hitung di sini adalah 18,027, sedangkan F tabelnya 1,8. Bisa juga dilihat dari nilai sig. Nilai sig di sini adalah 0. Jika nilai sig 0 jika nilai sig kecil dari 0,5, berarti variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi untuk uji F, variabel independen berpengaruh terhadap Y, variabel Y. Yang berarti bahwa motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua yaitu uji T. Uji T kita dapat dari koefisien yang ini. Cara melihatnya yaitu jika nilai sig kecil dari 0,05 maka ada pengaruh, dan nilai signya X1 1,6, X2 1,0, X3 0,89, X4 0,64. Bisa juga kita lakukan perbandingan antara T hitung dan T tabel. Kita lihat, oh maaf, sig maksudnya tadi ini. Sig variabel X1 yaitu 0,136, X2 0,345, X3 0,396, dan X4 0,537. Dan bisa juga dilihat dengan melihat selisih antara T hitung dan T tabel. Kita lihat T hitung X1 1,6, sedangkan T tabel 1,8. Yang berarti tidak ada berpengaruh terhadap Y. Begitupun dengan X2, X3, dan X4. Keempat variabel ini tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, motivasi berpengaruh terhadap kepuasan. Yang kedua, lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga yaitu motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Lanjut, kita akan melakukan koefisien determinasi menggunakan model Sumari yang kita dapatkan dari sini. Kita melihat R². Di sini 0,90, yang artinya 0,90 atau 90%.
Artinya 90% motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel Y. Dan kemudian persamaan regresi. Y sama dengan ini. Y sama dengan minus 1091 X1 ditambah dengan 37,914 yaitunya X1 ditambah 22,313 X2 ditambah 20,828 X3 ditambah 14,069 yaitunya X4. Dan demikianlah penjelasan tentang mencari regresi linear berganda lengkap dengan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22. Sekianlah penjelasan dari saya. Jika saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.